Sura dan buaya adalah dua binatang yang dijadikan lambang ibu kota Jawa Timur, Surabaya. Sebagai kota di ujung Pulau Jawa yang menjadi perlintasan ke Indonesia Timur, perkembangan kota Surabaya kian hari semakin pesat. Ini ditandai dengan semakin banyaknya dibangun jalan-jalan bebas hambatan dan juga gedung-gedung pencakar langit yang membumbung tinggi. Sebagai kota pahlawan, di Surabaya banyak ditemui bangunan maupun monumen yang memperingati Hari Pahlawan tersebut. Misalnya Jembatan Merah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, yaitu mengingatkan kita akan peristiwa 10 November. Juga ada Monumen Bambu Runcing yang menonjolkan senjata andalan arek-arek Surabaya, serta Monumen Jenderal Sudirman yang diperingati sebagai Panglima ABRI Indonesia pertama. Sebagai kota besar yang terus berkembang, Surabaya masih meninggalkan sisa-sisa bangunan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Di antaranya, sebuah gedung tempat penyobekan bendera yang dilakukan Yamamoto. Gedung tersebut setelah direnovasi dijadikan sebuah hotel megah yang bernama Hotel Majapahit. Dan bila kita beranjak ke arah timur untuk menyeberang ke Madura, di sisi pantai penyeberangan tersebut berdirilah sebuah patung megah, patung Jales Viva Jayamahe yang baru saja diresmikan oleh Kepala Negara di penghujung tahun 1996. Salam olahraga. Halo pemirsa, senang sekali saya Nira Stenawati bisa kembali menemani Anda di Pencak Silat Menembus Dunia. Yang baru saja kita simak tadi adalah sekilas tentang Kota Pahlawan Surabaya. Kehadiran Ibu Kota Jawa Timur di episode ini tentunya tidak lepas dari perguruan silat yang akan kami tampilkan. Ya pemirsa, segera kami akan menghadirkan perguruan asal kota ini, yaitu Perisai Diri. Saat ini saya berada di Jawa Timur, tepatnya Kecamatan Pandaan, Pasuruan. Di lokasi inilah para anggota Perisai Diri selalu melakukan latihan alam seperti yang kita lihat saat ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita mengupas dengan rinci Perisai Diri, kita simak dulu yang satu ini. Museum Putan Tular Surabaya yang berlokasi di seberang kebun binatang Kota Buaya ini memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi keluarga silat nasional atau biasa dikenal dengan Kelatnas Perisai Diri. Di bangunan milik Kantor Kebudayaan Jawa Timur inilah tempat lahir dan berkembangnya ilmu bela diri yang kemudian menjadi salah satu perguruan silat terbesar di Indonesia ini. Ketika ilmu bela diri menjadi salah satu pelajaran yang didapat oleh lingkungan Keraton Paku Alam, Raden Mas Subandimban Dirjoatmojo, putra Mas Paku Sudirjo, merasa perlu mempelajari ilmu milik leluhur bangsa ini. Pak Dirjoatmojo yang akrab dipanggil Pak Dirjo, kelahiran 8 Januari 1913 ini, sudah mendalami silat sejak usia 9 tahun dan di usia 16 tahun mencoba belajar ilmu bela diri ke seluruh pelosok negeri. Setelah merasa cukup menyerap ilmu, beliau kembali ke Yogyakarta dan diminta melatih di taman siswa oleh Pak D-nya Ki Hajar Dewantoro. Dengan misi mengembangkan pencaksilat, maka tahun 1947 beliau diangkat menjadi pegawai Departemen P dan K Seksi Pencaksilat. Kemudian beliau membuka kursus silat melalui Dinas Untuk Umum, di samping mengajar di Himpunan Siswa Budaya. Teknik silat yang beliau ajarkan merupakan gabungan dari berbagai teknik atau aliran yang ada di Indonesia, yang disusun sesuai kebutuhan dan kemampuan anatomi tubuh manusia. Inilah cikal bakal terbentuknya Kelatnas Indonesia Perisai Diri. Dan Kelatnas Perisai Diri termasuk perguruan historis dalam IPSI sejak awal berdirinya. Ketika pensiun pada tahun 1968, bukan berarti berhenti pula dedikasi Pak Dirjo mengembangkan ilmu bela diri ini.
Begitu pindah ke rumah pribadi di Jalan Kemlaten, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, di halaman rumah yang tak terlalu besar itulah dijadikan tempat untuk menuangkan ilmu silatnya. Meski semangat untuk mengembangkan perisai diri tak pernah pudar, namun manusia tak pernah menang melawan waktu. Di Surabaya pada tanggal 9 Mei tahun 1983, Padirjo berpulang menghadap Tuhan Yang Maha Esa dan dimakamkan di daerah Ngagalrejo. Menjelang wafatnya, Padirjo mengangkat 21 pendekar yang bisa mewakili beliau dalam melanjutkan keilmuan perguruan ini, termasuk ketiga orang anaknya. Untuk menghargai jasa-jasanya tahun 1986, pemerintah RI menganugerahkan gelar Pendekar Purna Utama untuk Padirjo. Usaha serta kerja keras Padirjo tentunya tak bisa dianggap enteng. Perguruan silat yang didirikannya kini berkembang pesat. Penyebarannya tak hanya ke pelosok tanah air, tapi juga telah menyebar ke berbagai negara, diantaranya Belanda, Inggris, Jerman, dan Australia, dengan jumlah anggota yang bisa dihimpun hingga saat ini sekitar 800.000 orang. Dengan seragam putih-putih di periode akhir tahun 70-an, perisai diri nampak beda dibanding perguruan silat lainnya. Sebab tahun 1967, perisai diri menjadi pendobrak merubah warna seragam perguruan silat yang sebelumnya menggunakan warna yang sama dengan perguruan lainnya, hitam-hitam. Meski begitu, perisai diri tetap menggunakan seragam resmi IPSI hitam-hitam bila perguruan ini membawa bendera nasional. Berfalsafah dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa membentuk manusia berbudi luhur. Logo perguruan yang terpampang di dada sebelah kiri mencerminkan falsafah perguruan ini. Dilambangkan dengan manusia tanpa muka yang merunduk dengan tangan menyusun bersikap bunga sepasang yang duduk di atas bunga teratai berdaun 5 warna kuning. Di bawahnya didasari sayap putih bertulisan perisai diri di dalam satu bangunan segitiga warna merah. Perisai diri memiliki pengajaran praktis yang dikenal dengan latihan serang hindar. Pada latihan serang hindar, seorang siswa mempraktikkan teknik menyerang dan menghindar sekaligus memusnahkan serangan dari berbagai posisi, jarak, dan kondisi dengan resiko sekecil mungkin. Risiko kecil pada metode serang hindar inilah yang melahirkan moto pandai silat tanpa cedera. Dalam perisai diri, untuk mencapai tingkat pendekar sebagai tingkatan tertinggi, seluruh anggota harus melalui 2 tingkatan, yaitu tingkat dasar dan tingkat keluarga yang masih dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan di dalamnya. Bila dulu Padirjo telah mengangkat 21 pendekar sebagai wakil beliau, kini berkembang menjadi 39 pendekar. Selama menjalankan masa pendidikannya, para anggota diberikan berbagai teknik, seperti teknik burung meliwis, dengan inti sasaran mengambil titik lemah pada tubuh, diantaranya mata, pelipis, atau hati. Gerakan di teknik burung meliwis ini tidak memiliki tendangan, hanya gerakan kelima ujung jari yang disatukan membentuk paruh burung meliwis. Inilah teknik paling rendah di pelatnas ini.
Meski kita belum mengenal binatang naga, namun hewan terkisah dalam dongeng ini diinspirasikan dalam salah satu teknik perisai diri. Naga yang dibayangkan sebagai hewan besar dan selalu menyerang dari atas dengan meliuk-liukkan tubuhnya. Pak Dirjo menggali ilmu silat hingga ke pelosok negeri, maka gerakan inti dari beberapa aliran seperti Jawa Timuran dan Betawen diracik menjadi satu. Itulah yang disebut sebagai teknik Minangkabau. Berkaitan dengan falsafah perguruan dengan iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dituntut melakukan tindakan arif dan bijaksana. Tindakan ini tertuang dalam teknik pendeta yang gerakannya lebih arif dan sistem kontrolnya lebih akurat. Untuk mencapai kearifan dan kebijaksanaan ini, kita harus mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. Ada juga teknik putri yang banyak memanfaatkan tamparan tangan. Di teknik ini banyak memainkan kelemasan jari. Karena itu dilakukan dalam jarak dekat. Meski dilakukan dalam jarak dekat, tetap perisai diri berpegang pada motonya pandai silat tanpa cedera. Gerakan putri merupakan teknik tertinggi dalam perguruan ini. Filosofi gerakannya itu lurus, lurus ke atas, lurus ke bawah. Garis lurus ini diturunkan ke hati agar pikiran dan hati menyatu. Dengan harapan agar tindak tanduk anggota harus sesuai dengan apa yang diajarkan agar bisa diterima di masyarakat luas. Berdirinya Ikatan Pencaksilat Indonesia, maka perisai diri tak pernah lepas dari kegiatan yang dilakukan IPSI. Sebagian besar kegiatan IPSI selalu diikuti, baik PON, SEA Games, juga kejuaraan dunia. Hingga akhirnya perisai diri berhasil mencetak beberapa atlet nasional, diantaranya Dr. Anda Tri Wahyuni. Sebagai pelajar SMP Malang di tahun 1979, Tri Wahyuni mulanya hanya sebagai remaja yang sekedar ikut-ikutan temannya berlatih silat. Kalau sampai memilih perisai diri sebagai perguruannya, tentunya memiliki alasan tersendiri. Kebetulan di daerah saya itu ada yang membuka perguruan perisai diri ini, anaknya dari perguruan perisai diri, dan kebetulan hanya perisai diri yang di sana. Kemudian saya pelajari, ikut pertama, terus kok di situ terdapat banyak ilmu bela dirinya juga. Rasanya untuk perempuan itu pas gitu. Kemudian untuk seninya juga nggak terlalu kasar, nggak terlalu kalau untuk perempuan cocok gitu. Lembut juga, ada kelembutannya, di samping berisi juga untuk membela diri sendiri. Itu aja saya pikir
Kenapa saya memilih perisai diri? Setahun berlatih, gelar juara 2 Kejurnas antar cabang Pelatnas Perisai Diri Surabaya berhasil didapat. Terpacu dengan prestasi ini, beruntun prestasi lainnya mengikuti. Dari kejuaraan yang ada di perisai diri meningkat ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Tahun 1987, Tri Wahyuni yang ketika itu sebagai mahasiswi IKIP Malang meraih emas di kejuaraan dunia Kuala Lumpur. Tri Wahyuni adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Kini putri pensiunan polisi yang mengajar di SMA ke Santa Maria Malang ini telah dikaruniai 2 orang putri. Sebagai pembantu pelatih, Tri harus pandai-pandai membagi waktu antara silat, keluarga, dan guru. Itulah akhirnya salah satu dedikasi Tri Wahyuni untuk perisai diri. Dengan tujuan agar silat mampu menembus dunia, maka cara terefektif menurut perguruan ini adalah melalui perguruan tinggi. Di samping juga meneruskan semangat Pak Dirjo yang telah melatih di Taman Siswa, melatih mahasiswa dengan satu misi, para lulusan yang melanjutkan kuliah ke luar negeri bisa membuka jaringan perisai diri. Hampir seluruh perguruan negeri yang ada di negeri ini menjadi anggota perisai diri. Perisai diri tidak saja menggelar kejuaraan antar mahasiswa, tapi juga antar ranting, antar SMA, antar cabang, dan antar daerah. Juga ada invitasi internasional perisai diri yang mempertemukan seluruh anggota, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Silat perisai diri juga mengenal penggunaan senjata. Senjata wajib bagi pesilat perisai diri adalah pisau, pedang, dan toya. Dengan dasar penggunaan ketiga senjata itu, pesilat perisai diri juga dapat menggunakan senjata lainnya seperti cabang trisula, samurai, abir, dan seluruh benda yang ada. Sebagai perguruan silat yang berkembang di Surabaya, maka Kesatuan Batalion Infanteri 507 Sikatan Surabaya mempercayakan ilmu silat perisai diri sebagai tambahan ilmu bela diri ke para prajuritnya. Di halaman Yonif 507 Sikatan inilah para prajurit tekun dan disiplin berlatih. Dan keberadaan kesatuan ini dalam perisai diri tak sekedar berlatih, tapi juga ikut dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan perisai diri. Sampai sebatas ini adalah mitra bersama antara perisai diri dengan kami warga Sikatan ini. Jadi apabila ada kegiatan dari perisai diri di luar, kami selalu ikut juga di sana. Sebaliknya kalau kita ada event-event yang membutuhkan kehadiran perisai diri, mereka kita selalu hadirkan di kesatuan ini. Kemudian harapan kami adalah tetap terjalin sampai dengan nanti sepanjang batalion yang berdiri. Gitu. Selain memberikan pengajaran jurus-jurus bela diri, perisai diri juga melatih pernafasan untuk para siswanya yang sudah berusia di atas 17 tahun dan disesuaikan menurut tingkatannya.
melatih pernapasan secara teratur, di samping meningkatkan kebugaran tubuh, juga terbukti dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Pemirsa, itulah tadi sekelumit tentang Pelatnas Indonesia Perisai Diri. Dan waktu jualah yang memisahkan kita. Dari sini kami akan menyeberang ke Madura. Karena itu jangan sampai melewatkan episode kami minggu depan. Kami akan menghadirkan aksi seru dari perguruan asal Pulau Garam ini. Baiklah pemirsa, dari Batalion 507 Sikatan Surabaya, saya Nira Stenawati beserta kru pencaksilat menembus dunia, mohon pamit dan salam olahraga.